Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Robiatul Adawiyah, NIM 180210102001 akan menjelaskan secara singkat materi tentang radiasi benda hitam untuk kelas 12 SMA yang telah sesuai dengan KD yang ada di dalam silabus untuk memenuhi tugas fisika modern. Pokok bahasan yang akan dibahas pada penjelasan video ini yakni yang pertama, definisi dari benda hitam sendiri, kemudian makna fisis, dilanjut model benda hitam, intensitas radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, dan yang terakhir hukum Planck. Yang pertama adalah definisi radiasi benda hitam. Sosok di gambar ini merupakan Gustav Robert Kirchhoff, orang yang pertama kali mengenalkan istilah benda hitam pada tahun sekitar 1862. Apa yang terpikir di benak kita ketika mendengar kata atau istilah benda hitam? Sesuatu yang berwarna hitam ataukah apa? Benda hitam sendiri dalam fisika memiliki makna benda yang mampu menyerap radiasi kalor atau radiasi termal dengan baik. Benda hitam merupakan suatu benda yang permukaannya sedemikian sehingga menyerap semua radiasi yang datang padanya. Tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Meskipun namanya benda hitam, namun objek tersebut tidak harus selalu berwarna hitam. Sebuah benda hitam mempunyai cahaya sendiri sehingga warnanya bisa lebih terang, walaupun benda itu menyerap semua cahaya yang datang. Kemudian, makna fisis. Yang pertama adalah ketika suhu permukaan benda hitam turun, maka intensitas benda hitam menjadi lebih rendah. Kemudian, ketika suhu permukaan benda hitam turun, maka panjang gelombangnya lebih panjang. Dengan demikian, kita dapat mengetahui jika suhu permukaan benda hitam berbanding lurus dengan intensitas benda hitam, dan suhu permukaan benda hitam berbanding terbalik dengan panjang gelombang benda hitam. Pembahasan selanjutnya adalah model radiasi benda hitam. Dari gambar-gambar ini, kita dapat mengetahui jika setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Ini yang menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga hitam. Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan radiasi benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum dipancarkan lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuat rongga. Selanjutnya adalah intensitas radiasi benda hitam. Intensitas sendiri merupakan sesuatu pada benda hitam yang bergantung pada suhu dari benda tersebut. Energi yang dipancarkan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlak permukaan suatu benda, sehingga memperoleh persamaan seperti yang ada dalam PPT. Hukum pergeseran Wien. Gambar di dalam slide merupakan Wilhelm Wien yang pada tahun 1896 menyatakan hukumnya dengan hukum pergeseran Wien. Hukum ini berbunyi, panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Ini merupakan gambar
grafik pergeseran Wien. Bentuk grafik ini antara intensitas radiasi cahaya terhadap panjang gelombangnya. Dinamakan grafik pada berbagai suhu. Untuk suhu yang lebih tinggi, panjang gelombang intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Dan jika suatu benda itu dipanaskan, akan memancarkan radiasi kalor lebih tinggi, mulai dari 1000 K sampai benda mulai berpijar merah, kuning, sampai putih. Berikut ini merupakan persamaan dalam pergeseran Wien, di mana C merupakan tetapan pergeseran Wien yang senilai 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Selanjutnya adalah teori Planck. Teori Planck dikemukakan oleh Planck. Teori ini berbunyi, radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul tidaklah kontinu, tetapi dalam paket-paket energi diskrit yang disebut kuantum. Yang pertama, molekul yang bersosialisasi akan memancarkan energi diskrit atau tidak kontinu, yang menimbulkan persamaan E sama dengan N kali H kali F, seperti yang ada pada slide. Yang kedua, molekul memancar atau menyerap energi dalam satuan-satuan energi yang diskrit yang dinamakan foton, menghasilkan persamaan E sama dengan H kali F, di mana H merupakan konstantan Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34, N merupakan banyaknya foton, dan F sendiri merupakan frekuensi. Dan terakhir, itu merupakan gambar tingkatan energi dari N. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa contoh soal dan pembahasannya guna lebih memantapkan pemahaman materi seputar radiasi benda hitam. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per MK pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama kita harus lakukan yakni menuliskan apa yang telah diketahui di dalam soal. Di sini disebutkan luas permukaan 100 cm persegi. A sama dengan 100 cm persegi. 1 cm persegi merupakan satuan yang bukan MKS. Kita jadikan terlebih dahulu ke satuan MKS dengan cara dikalikan 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi. Selanjutnya, bersuhu 727 derajat Celcius, T sama dengan 727 derajat Celcius, di mana C Celcius juga bukan merupakan satuan MKS, sehingga kita perlu menggantinya ke satuan MKS terlebih dahulu. Celcius ke Kelvin dengan cara menambahkan 273 sama dengan 1000 Kelvin. Koefisien Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M kali MK pangkat 4. Laju rata-rata energi dan emisivitas benda adalah 0,6. Yang ditanyakan adalah laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Untuk menjawabnya, sebelumnya kita telah membahas tentang intensitas radiasi benda hitam, di mana di sana diberikan persamaan guna menyelesaikan persoalan seperti pada contoh soal nomor 1 ini, yakni P sama dengan E kalikan konstanta Boltzmann kalikan T pangkat 4 kalikan A. Selanjutnya,
Setelah diketahui persamaannya, masukkan yang telah diketahui ke dalam persamaan. E sama dengan 0,6, konstanta Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8, T 1000 dipangkatkan 4, A 10 pangkat min 2. 0,6 dikalikan 5,67 kalikan 10 pangkat min 8, 1000 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 12 dikalikan 10 pangkat min 2. Tulis kembali 0,6 kalikan 5,67. 10 pangkat min 8 dikalikan 10 pangkat 12 dikalikan 10 pangkat min 2 menghasilkan 10 pangkat 2. 0,6 dikalikan 5,67 hasilnya 3,402 dikalikan 10 pangkat 2. 3,402 dikalikan 10 pangkat 2 menghasilkan 340,2 Joule per sekon. Jadi, laju rata-rata energi radiasi benda tersebut adalah 340,2 Joule per sekon. Pembahasan contoh soal selanjutnya. Hitunglah energi dari suatu foton cahaya biru dengan panjang gelombang 450 nm. Yang pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang telah diketahui di dalam soal, di mana yang telah diketahui adalah lambda sama dengan 450 nm, di mana nm bukan merupakan satuan MKS sehingga kita perlu menggantinya terlebih dahulu menjadi satuan MKS. 450 nm sama dengan 450 kali 10 pangkat min 9 m. Karena yang ditanyakan merupakan energi suatu foton, maka berkaitan erat dengan teori Planck, di mana membutuhkan tetapan Planck yang nilainya adalah, atau biasa disebut H, yang nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Juga kecepatan cahaya yang sudah menjadi ketetapan yakni 3 kali 10 pangkat 8 m per sekon. Untuk mengetahui energi dari suatu foton, caranya adalah dengan menggunakan persamaan teori Planck tentang foton, yakni E sama dengan H kali V, di mana V sendiri merupakan C per lambda. Sehingga karena V tidak diketahui, maka kita menggunakan persamaan yang satunya, yakni E sama dengan H, di mana V diganti C per lambda. E sama dengan H kali C per lambda. Setelah menemukan persamaan ini, masukkan apa yang telah diketahui ke dalam persamaan. H 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dikalikan C, di mana C merupakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi 450 dikalikan 10 pangkat min 9 meter, di mana di sini 10 pangkat min 34 dikalikan 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 9 hasilnya adalah 10 pangkat min 19. 6,63 kalikan 3 per 450 menghasilkan 4,42. 4,42 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan 2,76 IF. Jadi, energi dari foton cahaya biru adalah 4,42 kali 10 pangkat min 19 J atau 2,76 IF. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah. Untuk menjawab persoalan ini, pertama, tuliskan terlebih dahulu apa yang telah diketahui di dalam soal, di mana T sama dengan 37 derajat Celcius. Karena Celsius bukan merupakan satuan MKS, maka diganti ke satuan MKS dengan cara menambahkan 273 untuk menjadikan Kelvin.
37 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Konstanta Wien adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK. Ditanya adalah panjang gelombang maksimum. Di dalam hukum Wien, di slide telah dijelaskan dan telah disebutkan persamaan untuk mencari delta max T sama dengan C. Kemudian, delta max sendiri sama dengan C dengan T pindah ruas menjadi C per T. Masukkan yang telah diketahui ke dalam persamaan di mana C 2,898 kali 10 pangkat min 3 per 310 K sama dengan 9,348 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi, panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah 9,348 kali 10 pangkat min 6 meter. Soal ini pernah keluar dalam soal ujian nasional SMA tahun 2008. Demikian penjelasan singkat saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!